Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wa SMK Negeri 4 Bulukumba. Yang kami hormati Bapak Kepala UPT SMK Negeri 4 Bulukumba. Yang kami hormati rekan-rekan bersama mengikuti susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan oleh protokol, kemudian yang kedua pembacaan ayat suci. Sambutan pertama oleh Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Bulukumba, kemudian yang kedua sambutan dari pengawas pembina SMK Negeri 4 Bulukumba, dan terakhir adalah acara penutup dan istirahat. Dengan sama-sama melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara kedua. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi. Baik Bapak Ibu, izinkan kami untuk memandu doa pada acara pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi amalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Limpahkanlah kepada kami yang hadir di sanalah aku berdiri, dan dipandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka merdeka. Indonesia Raya merdeka merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga beliau, mengingatkan beliau sehingga terus menjadi inspirasi dan memberi pengawas pendamping atau pengawas pembina kami. Terima kasih Pak atas kesediaannya untuk menghadiri kegiatan kita hari ini. Yang kami hormati, diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga apa yang kita rencanakan kita bersama, apa yang kita laksanakan hari ini tentang bagaimana kita mengidentifikasi prioritas layanan. Hormat dan yang sama-sama kita muliakan Bapak Pembina Pengawas, ya, Pengawas Pembina SMK Negeri 4 Bulukumba. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala UPT SMK 4 Bulukumba. Seluruh hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan liwati amahu yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamd wa lakas syukur, kama yang bagi di jalan kita sesuai dengan petunjuk teknis yang ada. Salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan. Dua acara kita sekaligus pemaparan, mungkin ada hal-hal yang terkait dengan materi yang akan disampaikan dalam kegiatan kita. Alhamdulillah
Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya sehingga hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk hadir di tempat ini dalam rangkaian bagaimana membangun kebersamaan untuk mengembangkan SMK Negeri 40 Kumba ini. Salam dan salawat senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi sebagai masalah. Yang saya hormati orang tua kami, Ketua Komite SMK Negeri 40 Kumba Bapak Andi Daruma ADM. Yang saya hormati Bapak Kepala UPT SMK Negeri 40 Kumba. Yang saya hormati Bapak Ibu para tenaga pendidik dan tenaga pendidikan. Yang saya hormati perwakilan orang tua siswa. Dan satu kesukaran kita kalau kita bandingkan dengan rapor 2023, ya, baru 2023 itu masih ada yang merah. Namun 2024 kemarin tidak ada. Yang ada sekarang adalah kewinekaan, kemudian ada link MS, kemudian penyerapan lulusan. 8 komponen inilah yang ada datanya, sudah dipublish, siapa saja bisa membuka, semua warga sekolah bisa melihat, karena memang ini untuk ditujukan bagi warga sekolah. Makanya ketika kita memiliki akun belajar, maka itu dapat kita akses, dan ini harus kita pelajari, kita lihat bagian-bagian mana yang kurang. Nah, hari ini adalah bagaimana kita melakukan identifikasi yang baik, bukan diabaikan, tetapi mungkin kita akan tetap kembangkan, jangan sampai dia berubah warna. Yang tadinya mungkin hijau menjadi kuning, itu harus 8 komponen yang ada untuk SMK itu posisi sedang itu ada pada 5 komponen ya, pada penyerapan lulusan, kemudian link image, kemampuan literasi, kemampuan numerasi, kemudian kualitas pembelajaran, itu 5 poin di situ yang dalam posisi sedang, sehingga inilah yang menjadi prioritas, karena di dalam rapor pendidikan sudah ada rekomendasi prioritas, ya, ada rekomendasi prioritas dan ada rekomendasi keseluruhan. Jadi bukan mengabaikan rekomendasi keseluruhan, tetap kita lihat itu, karena dalam menyusun program itu tetap kita membuat program secara keseluruhan dengan memilah antara kegiatan-kegiatan yang membutuhkan anggaran dengan kegiatan-kegiatan yang dapat kita laksanakan tanpa membutuhkan anggaran. Karena penyusunan program di sekolah itu tidak hanya sekedar menyusun kegiatan yang membutuhkan anggaran. Kebersamaan untuk melakukan tidak membutuhkan anggaran. Contoh, ketika bapak dan ibu misalnya mau meningkatkan kemampuan menguasai siswa, bisa dengan tidak menggunakan anggaran. Bapak ibu kan seperti itu. Jadi tidak perlu bisa dengan tidak mengadakan IHT misalnya atau workshop, tapi dengan belajar mandiri. Banyak sumber-sumber belajar yang dapat kita lakukan, ya. Atau pemanfaatan kombel. Nah, kombel ini sangat bermanfaat. Bagaimana kombel-kombel yang ada di sekolah dimanfaatkan? Ada kegiatan berbagi misalnya, ya. Karena perlu kita ingat bahwa peningkatan numerasi itu bukan hanya pada matematika, ya. Kemarin masih saya dengar di sekolah yang saya datangi kemarin, semua apel untuk kegiatan peningkatan numerasi. Bagaimana caranya? Ya pakai pendekatan pembelajaran berbasis STEM, Sains, Teknologi, Engineering, Matematik. Bisa kita terapkan itu. Sehingga misalnya pada bahasa Inggris, Pak Basri misalnya ada pada topik misalnya membuat kue misalnya, kan bisa kita selipkan di situ anak-anak sampai membawa bahannya misalnya. Bagaimana caranya? Maka perlu pembiasaan. Bisa tidak dengan workshop, cukup mungkin pembiasaan yang kita lakukan pada saat misalnya kita mengajar, sering-seringlah siswa itu diajak untuk melakukan yang namanya kegiatan stimulus, ya. Pemberian stimulus, suruh membaca, suruh menonton, ya. Sesudah menonton misalnya suruh dia berbicara, diselingi dengan stimulus, namanya soal berbasis HOTS. Ya, selalu diawali dengan stimulus, ada bacaan atau ada gambar, ada grafik, sehingga siswa itu bisa dia amati dulu itu gambar, kemudian disertai dengan soal lalu dia menjawab.
Mungkin sebaiknya dihindari soal-soal yang mengatakan jelaskan pengertian bla bla bla, tuliskan dua bla bla bla. Mungkin sudah dihentikan itu. Tapi tampilkan mungkin wacana, sudah itu baru dilengkapi dengan pertanyaan dan pilihan-pilihan di bawah. Kalau ini kita lakukan salah, kemampuan literasi siswa itu bisa meningkat. Saya teringat dengan kegiatan yang pernah saya ikuti di 2018. Kebetulan pada saat itu ada surat dari kementerian agar memilih belajar secara mandiri, termasuk di poin berikutnya untuk kualitas pembelajaran. Jadi di komponen terakhir ini yang kelima yang dalam posisi sedang itu pembelajaran. Dianggap bahwa metode pembelajaran yang kita gunakan selama ini itu menjadi penyebab sehingga masih rendahnya kemampuan literasi dan juga kualitas pembelajaran yang kita lakukan. Sehingga bagaimana untuk memenuhi ini? Silorso itu seperti ini. Jadi bagaimana menggunakan misalnya metode yang bervariasi, model pembelajaran yang inovatif, itu yang harus kita terapkan. Jadi mungkin cara-cara kita mengajar yang lalu misalnya, yang hanya membacakan siswa buku kemudian siswanya menulis, itu sudah harus diubah, ya, diubah. Sehingga Pak Dr. Latif sudah menyampaikan bahwa sepertinya ini ada perubahan-perubahan implementasi kurikulum merdeka. Jadi ini kita siap-siap ini. Seperti apa gebrakan daripada Menteri Pendidikan, dan dia sempat menyampaikan bahwa ada pendekatan baru nanti akan digunakan yang namanya deep learning itu. Ya, katanya itu akan digunakan. Nah, tentu kita akan menyesuaikan. Ya. Dan tidak usah dipikir bahwa kapan berganti kurikulum merdeka. Karena kita sebagai guru itu tentu akan melakukan penyesuaian ketika kurikulum berubah. Jadi tidak usah menunggu berubahnya itu. Mengajar saja, yang jelas pembelajaran yang kita lakukan ini pembelajaran. Jika dia orang malas masuk guru penggerak, maka keluarnya juga akan tetap orang malas. Begitu saya lihat, tidak ada perubahan. Iya. Kalau dia memang orang komitmen masuk guru penggerak, maka komitmen akan bertambah. Begitu. Iya. Belum ada saya lihat yang malas. Putusan kepala desa. Hasil upaya rekomendasi Pak prioritas untuk tahun anggaran 2025 kami. Ya. Seperti yang disampaikan Bapak pengawas kita tadi, bahwa fokus kita yang masih rendah, yang berwarna kuning, namun bukan berarti untuk yang berwarna hijau ini sudah bisa kita abaikan, ya, sudah bisa kita abaikan. Kita terus mengupayakan bagaimana yang sudah baik ini tetap dipertahankan, dia tetap baik. Kita upayakan ini ada motivasi. Sekedar informasi Pak, alhamdulillah tersertifikasi kami sudah 100%, dengan bantuan Bapak Ibu semua, terutama di bidang humas. Kami berhasil menyelusuri seluruh alumni Pak untuk tahun 2023, sehingga alumni kami sudah penyerapan lulusan SMK, lulusan yang bekerja. Kemudian kemarin yang sedang kita diskusikan peningkatan kompetensi untuk kegiatan panahinya, peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang peningkatan penyerapan lulusan yang partisipasi dari masyarakat orang tua. Kemudian untuk penyerapan yang kedua, untuk link and match dunia kerja, kegiatan penahi adalah peningkatan kompetensi kepala sekolah bersama GTK, guru tenaga pendidikan, dan kebijakan yang menunjang dukungan selaras dengan mitra dunia kerja dalam peningkatan keberkerjaan lulusan SMK. Sampaikan tentang kualitas pembelajaran. Jadi baik Bapak Ibu, yang perlu kita perbaiki di sini adalah harus dulu gurunya. Ya, yang pertama itu adalah gurunya. Bagaimana kualitas pembelajaran di sekolah itu berjalan dengan baik, sedangkan kualitas guru yang harus kita perbaiki. Yang pertama adalah datang tepat waktu. Itu yang harus perlu kita komitmen. Nah, jangan sampai kita berkotor menyampaikan kepada siswa bahwa jam 7.30 itu pelajaran ini akan baik. Yang penting kita harus komitmen tepat waktu. Itu yang pertama. Terus yang kedua tentang sarana dan prasarana. Nah, sebagai Wakasih Sarana, ini yang perlu mungkin kita pikirkan bersama, bagaimana itu untuk penggunaan LCD
Alangkah bagusnya mungkin kita patenkan atau kita diskusikan bersama supaya nantinya pelajaran matematika di numerasi sedikit dia sedang ya, tapi dari tahun 2023 di sini memang saya merasa hambatan saya itu di pemahaman peserta didik. Jadi saya minta pada teman guru untuk memberikan pemahaman dengan soal perhitungan. Saya minta memberikan soal cerita agar peserta didik tersebut dapat memahami apa yang akan dia selesaikan. Ya. Dan alhamdulillah kalau saya khusus di matematika saya memberikan soal itu, ya, soal cerita. Jadi saya minta bantuan Bapak Ibu untuk memberikan soal cerita agar anak-anak itu dapat menganalisis atau memahami dengan baik dalam menyelesaikan. Yang saya hormati Bapak Pengawas Pembina, Ketua Komite, Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru dan staf usaha ruang ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin saya berangkat dulu dari kualitas pembelajaran karena tadi rekan saya Ibu Nirmawati sudah mengungkapkan bagaimana kita memperbaiki apa yang harus kita lakukan. Sehingga kita melihat itu, ini yang kita mau perbaiki. Jadi ini mungkin kita bisa maksimalkan di Google. Kita buat durasinya kira-kira per bulan kah atau per 2 pekan. Mungkin saya serahkan ke teman-teman. Kemudian untuk penyelesaian kurikulum, saya kira langkah kita adalah kita identifikasi dulu punya apa, instansi mana, industri mana yang... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi seperti teman-teman yang lain, saya fokus juga di kualitas pembelajaran Pak, di mana tadi sudah diungkapkan sama Ibu Dir juga tentang penggunaan teknologi. Betul sekali bahwa stok kita di sekolah untuk penyediaan LCD itu cuma 5, dan itu sangat dirasakan Pak pada saat pada war ini pelaksanaan P5, di mana pada guru-guru kan kita itu ada ya 5, tapi entahlah ada saya salah satunya ya di hari pertama itu Pak tidak mendapatkan, dan terus terang walaupun mungkin media saya sudah lengkap, sudah saya menyediakan, tetapi kalau LCD tidak ada, ya otomatis saya melakukan metode pembelajaran yang seperti biasa, yaitu ceramah, spidol-spidol. Tapi terkadang itu kita menulis pada anak-anak, Bu, apa itu Bu? Angka berapa, begitu, kasihan. Dan kita memang harus menjelaskan bahwa ini nak, angka ini sekian, karena memang papan tulisnya Pak betul-betul sudah. Karena belum juga ditetapkan RKAS kita, ini akan menjadi fokus utama setelah mendengarkan suara-suara Bapak Ibu, ya, suara-suara Bapak Ibu. Tadi Munir, ya, ini menjadi motivasi kita. Mudah-mudahan semester depan ini lembaga pendidikan yang peduli terhadap alumni, saya kira ini patut kita apresiasi. Mudah-mudahan bukan hanya gurunya, tetapi termasuk lembaga kami sebagai komite dapat juga mengkawal dan mengikuti lepasan-lepasan alumni ini, sehingga alumni bukan hanya sebuah nama tetapi punya arti di tengah-tengah masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tangkap tadi bahwa salah satu yang menjadi kekurangan di dalam rapor pendidikan ini yaitu kebersamaan. Misalnya ada link misalnya di mana dia mengajar, sudah terdata memang bahwa si A misalnya dia mengajar di kelas 11 misalnya di TTL, jam pertama, jam kedua, jam ketiga, 4 siapa sampai jam terakhir, jadi terdeteksi. Ya, ketika dia tidak mengirimkan laporan berarti dia tidak hadir di kelas, nah, seperti itu. Gitu. Jadi ini beberapa sekolah sudah laksanakan ini untuk memastikan bahwa jam-jam pelajaran di kelas itu memang terlaksana dengan baik. Jangan seperti beberapa masukan dari saya tentang proses pembelajaran
semua. Jangan dirasakan satu aja. Apa yang dirasakan? Bagaimana kurang? Untuk yang selanjutnya yaitu kalau ada lomba tidak apa-apa kita ikut berpartisipasi begitu. Sekarang. sekolah, Untuk ruangan kelas seperti Selalu menyampaikan saran dan masukan kalau ada setelah selesai rapat atau kegiatan. Jadi apa yang disampaikan tadi oleh pembicara bahwa khususnya untuk mutu rapor pendidikan kita ada beberapa hal yang memang perlu ditingkatkan, diperbaiki, dan ini semua tidak serta-merta bisa dilaksanakan kalau kita tidak memiliki semangat, kemauan. Tidak sama dengan kita memberikan telapak tangan. Setelah rapat, kita kadang-kadang mulai kendor dan kurang semangat, bahkan terlupakan. Bahkan kadang-kadang terjadi permasalahan, keputusan-keputusan yang kita sepakati di rapat atau di kegiatan-kegiatan lain, itu kadang-kadang kita sendiri yang melanggar. Jadi jangan heran kalau mungkin anak-anak dari siswa-siswa sekalian, mudah-mudahan hasil identifikasi kita hari ini bisa melahirkan program yang memang sudah mengarah ke kebutuhan sekolah. Jadi kegiatan kita hari ini mudah-mudahan bisa melahirkan program-program yang memang berdampak kepada peningkatan kualitas pembelajaran untuk bisa melahirkan sekolah yang kita cita-citakan seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Saya kira demikian Bapak Ibu pertemuan kita hari ini. Saya kembalikan ke moderator Pak Basri. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita menjadi bahan evaluasi, refleksi, dan proyeksi. Ya, karena ini penting, lembaga kita ini tidak mungkin harapan kita mundur, tapi akan terus maju dan terus meningkat. Dan hal yang memang kita bahas ini tidak hanya fokusnya pada lembaga pendidikan itu tidak bisa ada tanpa didukung oleh berbagai elemen yang ada, baik itu gurunya sendiri, bagaimana siswa kita, kemudian bagaimana sarana-prasarana yang mendukung, termasuk juga dari unsur orang tua siswa, ya, lingkungan belajar yang menyenangkan juga. Oleh itu, mudah-mudahan semua aspek yang menjadi apa yang kita sudah bahas akan terus berpengaruh positif kepada rapor pendidikan kita di tahun yang akan datang, insya Allah. Apalagi nasihat-nasihat dan masukan dari orang tua kita, Bapak Ketua Komite, luar biasa. Tadi jangan ada dusta di antara kita, katanya tadi itu yang penting. Apalagi dari Pak Ali juga, jangan hanya dicerita tapi actionnya dan penerapannya ya. Ya, benar ya. Selesai rapat bagus, tapi nanti kendor lagi dan terus tidak ini. Oke, oleh itu luar biasa hari ini. Kiranya bukan cuma sebenarnya banyak juga saya sudah catat-catat, tapi saya sudah ada telepon ini. Saya ada profesi lain mengojek dan juga ada amanah di masjid juga. Jadi ini juga penting untuk umat. Bapak pengawas luar biasa, begitu padat kegiatan, capek dia ceritakan. Ini mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita bahwa beliau saja yang luar biasa hadir membersamai kita, lebih kita ini semua. Jadi teman-teman, insyaallah ini bukan akhirnya, masih ada sesi nanti melalui catatan bisa kita rampungkan sebagaimana apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Di sesi terakhir ada kegiatan kita ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mewakili teman-teman, kami mohon maaf kiranya ada hal yang kurang berkenan selama kegiatan ini. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dan khilaf dari kami pribadi yang penuh dosa. Kepada Allah kami mohon ampun dan mohon maaf ada salah dan khilaf. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.